Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita membahas mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Sekarang merupakan pertemuan pertama. Di minggu pertama kita membahas mengenai teori dan konsep sistem penunjang keputusan atau yang disebut juga Decision Support System. Oke, kemudian di sini ada menurut Michael Scott Morton, dia mengungkapkan konsep SPK, yaitu menurutnya SPK adalah suatu sistem yang berbasis komputer yang ditujukan untuk membantu mengambil keputusan dengan memanfaatkan data dan model tertentu untuk memecahkan berbagai persoalan yang bersifat semi terstruktur. Istilah SPK mengacu pada suatu sistem yang memanfaatkan dukungan komputer dalam proses pengambilan keputusan. Itu merupakan konsep SPK yang diungkapkan oleh Michael Scott Morton. Kemudian untuk tadi kan SPK ya, kemudian ini sistemnya dulu nih, sistem apa sih? Di sini ada terminologinya, sistem menurut Gordon, Robert Michel, dan Mardik. Kalau menurut Gordon, sistem itu adalah suatu agregasi atau kumpulan objek-objek yang terangkai dari kesaling bergantungan yang teratur. Itu menurut Gordon. Kemudian kalau menurut Robert dan Michael, sistem adalah sebagai suatu kumpulan dari elemen yang saling berinteraksi membantu suatu kesatuan dalam interaksi yang kuat maupun lemah dengan membatas sistem yang jelas. Itu menurut Robert dan Michel. Kemudian sistem menurut Murdik adalah suatu kumpulan elemen-elemen yang berada dalam keadaan yang saling berhubungan untuk suatu tujuan yang sama. Pada intinya sama ya, sistem itu elemen-elemen yang saling berkaitan atau berkesinambungan untuk suatu tujuan yang sama. Oke, itu semua merupakan terminologi dari sistem. Kemudian SPK-nya. Nah, di sini ada banyak sekali definisi dari SPK. Ada menurut Little. Little mengungkapkan bahwa SPK adalah sebuah himpunan atau kumpulan prosedur berbasis model untuk memproses data dan pertimbangan untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan. Itu definisi SPK dari Little. Kemudian menurut Alter, di sini menurut Alter adalah SPK membuat definisi Alter membuat definisi SPK dengan membandingkan terhadap sebuah sistem EDP, Electronic Data Processing. Dia melihat dalam beberapa hal, ada 5 hal yang dilihat, yaitu penggunaannya aktif, penggunanya manajemen, tujuannya apa, untuk efektivitas, time horizonnya sekarang dan masa depan, kelebihannya fleksibilitas. Sini juga ada menurut Keane. Menurut Keane, sistem penunjang keputusan merupakan sistem berbasis komputer yang dibangun lewat sebuah proses adaptif dari pembelajaran, pola-pola penggunaan, dan evolusi sistem. Ada juga menurut Bonzek. Bonzek bilang SPK adalah sebuah sistem berbasis komputer yang terdiri dari komponen-komponen. Ada komponen language, knowledge, dan problem processing yang saling berinteraksi. 3 komponen itu saling berinteraksi satu dengan lainnya. Itu yang diungkapkan oleh Bonzek. Kalau menurut Hicks,
Sistem penunjang keputusan adalah kumpulan tools atau alat komputer yang berinteraksi yang mengizinkan seorang decision maker untuk berinteraksi langsung dengan komputer untuk menciptakan informasi yang berguna dalam membuat keputusan semi terstruktur atau keputusan tak terstruktur yang tidak terantisipasi. Menurut Turban dan Aronson, SPK sistem yang digunakan untuk mendukung dan membantu pihak manajemen melakukan pengambilan keputusan pada kondisi semi terstruktur dan tidak terstruktur. Pada dasarnya, konsep DSS hanyalah sebatas pada kegiatan membantu para manajer melakukan penilaian serta menggantikan posisi dan peran manajer. Kalau menurut Raymond McLeod, di sini dia mengungkapkan bahwa sistem penunjang keputusan adalah sebuah sistem yang menyediakan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan komunikasi untuk permasalahan yang bersifat semi terstruktur. Kemudian di sini ada macam-macamnya menurut Raymond McLeod. Macam-macam metode dari SPK, ada metode regresi linear. Metode ini biasanya digunakan untuk membandingkan atau mengetahui pengaruh. Metode regresi linear ini digunakan biasanya untuk mengetahui pengaruh antara satu atau lebih variabel terhadap sebuah variabel. Variabel yang mempengaruhi biasanya disebut variabel bebas atau independen atau penjelas. Kemudian yang terpengaruh, variabel yang terpengaruh saya disebut dengan variabel terikat atau variabel yang dependen. Contohnya misalkan kalian ingin mengetahui pengaruh dari tinggi badan terhadap berat badan. Itu biasanya menggunakan metode regresi linear. Untuk metode BC ratio atau biasa yang kita sebut adalah benefit cost ratio, ini biasanya digunakan untuk kelayakan investasi. Metode kelayakan investasi biasanya disebut dengan metode kelayakan investasi dan biasanya digunakan untuk proyek, biasanya proyek usaha atau proyek pemerintah. Misalkan proyek pemerintahan, pembangunan jalan tol, biasanya menggunakan metode BC ratio. Kemudian metode NPV, metode ini biasanya adalah metode analisis investasi untuk menentukan layak atau enggaknya investasi pada suatu proyek dengan membandingkan beberapa alternatif investasi dengan menilai konsekuensinya pada saat ini. Kemudian di sini ada metode AHP. AHP kalau menurut Thomas dia mengembangkan AHP yang AHP adalah metode penunjang keputusan yang menguraikan masalah multifaktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Kemudian ada metode ANP. Biasanya metode ANP adalah metode yang akurat. Metode ANP adalah metode yang lebih akurat daripada metodologi jenis lainnya. Kemudian ada metode keputusan dengan sistem pakar dengan dukungan dari knowledge base dan masih banyak lainnya. Di sini membahas mengenai perkembangan dari SPK. Bagaimana perkembangan SPK saat ini?
SPK dikembangkan untuk menciptakan gagasan-gagasan sistem penunjang keputusan bagi kelompok, eksekutif, dan organisasi. Menurut Sudirman dan Wijaja, mereka menguraikan bahwa perkembangan SPK yang kelompok ini adalah suatu sistem berbasis komputer yang interaktif untuk membantu di dalam mencari solusi dari permasalahan-permasalahan tidak terstruktur bagi sekelompok pengambil keputusan yang bekerja sama. Disebutnya Group Decision Support System atau GDSS. Kemudian ada SPK eksekutif. Sistem yang harus bersifat fleksibel, yaitu dengan membuat prototipe yang harus ditentukan terlebih dahulu kebutuhan informasi para eksekutif dengan metode critical success factor. Jadi harus ditentukan terlebih dahulu ya kebutuhan dari informasi-informasi para eksekutif. Kemudian yang organisasi, SPK organisasi adalah suatu sistem dengan pendekatan formal, struktur besar, kompleks, dan membutuhkan pemrograman secara sistematik. Ada 4 fase, yaitu strukturisasi, kerangka pengembangan sistem, proses iteratif, dan implementasi sistem. Oke, di sini ada CBIS atau sistem informasi berbasis komputer. Ada 5. Yang pertama adalah SIA, sistem informasi akuntansi. Yang kedua adalah SIM, sistem informasi manajemen. Dan yang ketiga adalah decision support system. Yang keempat adalah IS atau expert system. IS maksud saya. Kemudian ada OA, office automation. Oke, dari kelima ini yang merah merupakan mata kuliah yang saat ini kita pelajari ya. Sistem untuk penunjang keputusan. Decision support system. Kemudian di sini ada uraiannya dari CBIS tadi. Untuk SIA merupakan bagian dari CBIS pada tingkat pertama, di mana dalam pengolahan sistem informasinya selalu berkaitan dengan transaksi-transaksi yang berkaitan detail, yang bersifat detail. Contoh cash flow, catatan transaksi harian, dan pembuatan jurnal. Nah, biasanya ini menggunakan sistem informasi yang pernah digunakan, biasanya Zahir, Mayop, dan masih banyak lainnya ya, sistem informasi akuntansi. Untuk SIM, sistem informasi manajemen, adalah sistem informasi yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat manajerial. Pengolahan data lebih dominan menggunakan peralatan komputer. Contoh informasi penggajian, informasi penjualan, inventory, informasi kegiatan rumah sakit, stok barang. Nah, untuk semua ini, informasi semua ini menggunakan sistem informasi manajemen. Yang ketiga, DSS lebih cenderung berkaitan dengan permasalahan yang bersifat semi terstruktur. Pengolahan data dengan dukungan komputer dan keputusan dari user atau manajer. Yang keempat, expert system. Expert system yang lebih menekankan kepada petunjuk pakar dalam mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusannya dibutuhkan database dan knowledge base. Database yang digunakan untuk menyimpan data yang bersifat terstruktur dan knowledge base digunakan untuk menyimpan data yang bersumber dari keilmuan pakar. Kemudian office automation adalah bagian dari CBIS yang mengatur bagaimana penggunaan data dapat di-sharing oleh setiap bagian atau unit di lingkup organisasi dengan tujuan pemanfaatan sumber daya secara optimal. Tidak terbatas pada sharing data,
saja, melainkan membangun saluran komunikasi dalam kegiatan organisasi dan pemanfaatan hardware yang dapat digunakan secara bersama-sama dan bersifat otomatis. Berikut merupakan tujuan dari SPK. Yang pertama, membantu manajer dalam mengambil keputusan untuk menemukan solusi atas permasalahan yang bersifat semi terstruktur. Kemudian, mendukung manajer dalam mengambil keputusan tetapi tidak mengambil peranan sebagai pengganti peran manajer dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas atas keputusan yang diambil oleh manajer bukan dari aspek efisiensi. Struktur permasalahan kalau menurut Simon ini ada permasalahan struktur, semi struktur, dan unstruktur. Menurut Simon, untuk permasalahan yang bersifat terstruktur, penanganan masalah dapat ditangani dengan menggunakan komputer. Artinya, sistem komputer mampu melakukan pengambilan keputusan tanpa harus campur tangan manajer. Yaitu ya yang terstruktur, masalah yang terstruktur. Untuk masalah semi terstruktur nanti kita bahas dulu untuk contoh permasalahan yang terstruktur. Di sini ada pintu kaca di gedung dapat bekerja dengan sinyal termis akan terbuka dan tertutup secara otomatis, di mana input termis terkontrol via suhu tubuh manusia. Hal ini secara penuh ditangani oleh komputer sistem dan tidak membutuhkan user dalam pengambilan keputusan untuk boleh dibuka atau harus tertutup. Ini permasalahan contoh dari permasalahan yang bersifat terstruktur ya, yang bisa dikerjakan atau pengambilan keputusannya bisa dikerjakan oleh komputer tanpa harus campur tangan dari manajer. Untuk masalah yang semi terstruktur, ini membutuhkan bantuan dari komputer dan para user. Sebagai contoh, menentukan keputusan atas pembelian barang kepada supplier di mana harga barang dipengaruhi oleh aspek environment seperti kondisi perekonomian sedang tak menentu. Dalam hal ini, komputer berperan sebagai pendukung keputusan yang berkaitan untuk mengetahui kondisi stok yang dikelola dengan konsep database sebagai pemberi informasi. Sedangkan peran manajer dalam menentukan keputusan untuk membeli atau tidaknya kondisi barang yang semakin menipis dan seberapa besarnya nilai pembelian keputusan ini ada di tangan manajer. Dalam hal ini, komputer tidak berperan sebagai pengganti pengambil keputusan. Ini masalah yang semi terstruktur. Bagaimana untuk permasalahan yang bersifat tidak terstruktur? Sepenuhnya pengambil keputusan ada di tangan user. Contohnya, dalam menentukan nilai besaran saham atau harga nilai mata uang, hal ini ditentukan oleh pasar. Menentukan nilai besaran saham, peran komputer tidak sangat dibutuhkan karena sepenuhnya permasalahan yang timbul akibat lingkungan yang tidak terkondisi dan tidak terkontrol dengan sistem komputer, sehingga peran manajer sangat mendominasi dalam hal pengambilan keputusan, seperti dengan adanya isu nasional maupun isu internasional mengakibatkan harga saham dapat terjadi fluktuasi apakah akan terapresiasi atau menjadi terdepresiasi. Oke, ini merupakan tugas di minggu pertama, tugas individu. Jadi kalian mengerjakannya ini per orang, di mana kalian harus membuat bahan ringkasan materi tentang SPK yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian ini nanti dikumpulkan pada pertemuan 2. Untuk pengumpulannya, teknisnya nanti kalian bisa kumpulkan atau di-upload pada Google Drive. Kemudian link Google Drive-nya bisa kalian masukkan
ke, My Nusa atau e-learning Nusa Mandiri dalam ranah tugas yang diberikan oleh, dosen kalian. Atau nanti, untuk teknisnya bisa, kalian, bertanya pada dosen bagaimana teknis pengumpulannya. Oke, untuk, kemudian ini tugas individu, kemudian ini ada latihan soal bisa kalian kerjakan. Mungkin untuk jawabannya bisa nanti kalian kumpulkan bersama-sama dengan ringkasan materi yang tadi. Oke, ini nomor 2 silakan dijawab. Kalau misalkan nanti video ini di YouTube kan, kalian bisa pada saat mencatat untuk menjawab, kalian bisa pause terlebih dahulu videonya ya. Kemudian ini yang ketiga, keempat, ini soal kelima, soal keenam, soal ketujuh, kedelapan, 9, dan ini yang terakhir, soal ke-10. Oke, berikut adalah pemaparan, materi, pertemuan 1 tentang konsep dari SPK. Silahkan kalian pelajari lebih dalam dengan membaca modul-modul yang sudah disediakan yang ada di ruang mahasiswa kalian. Saya akhiri, pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.